Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, jemaat dikasihi Tuhan, apa kabar? Pasti baik-baik saja dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita harus mengucap syukur kalau kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum memulai ibadah, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian di rumah untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam sorga, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kasih setiamu yang terus kau limpahkan atas kami. Hingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, biar belas kasih dan kemurahan Allah turun atas bangsa kami. Dan lawatan Allah terjadi. Bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami dikuatkan. Dan ekonomi kami terus bertahan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan Allah yang sempurna. Kau berikan atas hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Hamba juga berdoa bagi ketua rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan, kekuatan dan perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat jemaat IRC. Tuhan, jemaat IRC, jemaat yang Engkau kasihi, Engkau sayangi. Tuhan pelihara Tuhan. Kau sertai Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan. Bapa, Kau berkati doa-doa mereka. Kau jawab setiap doa-doa mereka. Dan Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan lawat
jemaat-Mu. Hamba percaya Tuhan, mereka boleh menikmati hadirat. Mereka boleh hidup dalam kemenangan dan demi kemenangan bersama dengan-Mu Yesus. Terobosan terjadi atas hidupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mereka terus berpengharapan kepada-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Yesus dia Allah yang baik, katakan amin. Tanpa terasa kita masuk bulan yang baru, bulan Juli. Saya percaya kalau bulan-bulan yang lalu Tuhan sertai kita, di bulan ini, bulan yang baru Tuhan pasti menyertai setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat kanan kiri, mungkin ada suami, ada istri, ada anak. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa atas setiap kita. Biarlah pagi hari ini kita terus memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ajaib buat kami, Engkau luar biasa buat kami, Engkau dahsyat buat kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu pagi hari ini. Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Oh rabasyandara labatakara labasyandara labatakara. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab tidak terukur kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita katakan tidak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin Tuhan.
Tuhan, yes Lord. Syaralabatakaralavasyantaralababa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, layak Kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau yang mati gantikanku Tuhan, oh Kaulah Tuhan, Kau yang kami sembah. Haleluya. Yuk sembah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di jalan-jalan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Oh, Kau baik, kami sembah Engkau Tuhan. Biar segenap hati kami, segenap jiwa kami memuji menyembah-Mu. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Oh, Rialama Yasyana, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Urialama Syana lana moya syani. Kami sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Kau yang kami ingini dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, Rialama Yasyana ralaba, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, Riana ralaba syana. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, ralaba ya ralaba. Huriana ralaba syana ralamo ya syana. Haleluya, haleluya. Yesus Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Haleluya. Oh ya, syara laba takara labo. Hina laba syana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Uriana laba syana laba takara labo syana laba takara. Uriana laba syana laba takaya laba syani. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, ralaba takara laba ralaba syanda ralaba. Kau Tuhan dipuji dan disembah.
Kami tahu Engkau adalah pusat dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami bersuka cita di dalamnya. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yuk boleh buat Tuhan kita Yesus saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Amin saudara. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Bahkan seindahnya pelangi yang kita lihat tidak akan lebih indah dari kasih Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Boleh tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, bahkan secerahnya mentari saudara. Secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, bahkan bumi bergoncang dan bumi pun bergoncang. Namun kau yang Dia yang jaga kita saudara, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Boleh suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sekarang saudara sendiri ya yang kuat dengan iman, kasih tahu kanan kirimu, bilang seindahnya pelangi, bahkan secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai, ya ada badai saudara pasti. Bahkan bumi bergoncang, Bumi pun bergoncang. tapi dengar Dia Allah yang setia. Namun kau yang setia, menjagaku Yuk sama-sama ya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah yang tembus dosa. Oh sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama di rumah. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu, oh ya, sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau sedetik pun, yang setuju boleh katakan yes. Haleluya. Saudara yang berdiri bisa silakan duduk kembali. Dan kita terus mau menyembah Tuhan, mau nyenengin hati Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Sungguh hati kami dan mata kami tertuju kepadamu. Engkau segala-galanya buat kami. Kami kuat karena Engkau. Kami sehat karena Engkau ya Tuhan. Kami diberkati karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku aku mau berkata Tuhan, Mau berkata Yesus. Sungguh Engkau segala-galanya. Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sungguh Engkau segalanya ya Tuhan. Oh ya. Tuhan,
Biarlah seumur hidup kami punya keputusan untuk menyenangkan hati-Mu dalam segala keadaan dan kondisi Tuhan. Biar hati dan mata kami terus dan tetap tertuju kepadamu. Kami terus buka hati kami terus buka roh kami. Untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan materaikan setiap firman-Mu yang akan disampaikan bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya mengasihi Anda, tapi lebih daripada segalanya Yesus mengasihi Anda, peduli dengan Anda, sebagaimana perjanjian lama berkata bahwa Allah Israel tidak pernah tertidur. Allah Israel nggak pernah ngantuk. Dia senantiasa menjaga, memelihara, memberkati kita semua. Kita sudah sampai di tanggal 5 Juli, kita sudah lewati 3 bulan lebih. Dalam masa pandemi ini ada 2 kata yang sering kali kita dengar. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah imun. Nah, hari ini kita akan membahas 1 kata yang kedua, yaitu adalah imunitas. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah Jesus Immunity. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena tiba-tiba saya mendapatkan satu pewahyuan dari Lukas pasal yang ke-11. Nanti kita akan lihat. Tetapi saya harus memberikan kepada semua Anda, yaitu adalah pemikiran yang harus sama-sama kita sepakati terlebih dahulu. Yaitu adalah yang kita akan bahas 30-40 menit ke depan, yaitu adalah kemanusiawian Yesus. Ya benar, Yesus 100% Allah. Ya benar, Yesus 100% Tuhan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kinosis, menggunakan kata kino, dan dia mengosongkan diri menjadi manusia. Oleh karena kebesarannya, oleh karena kedaulatannya, oleh karena kemegahan daripada anugerahnya, hanya dia yang bisa menjadi sama seperti manusia, seperti Anda dan saya. Nah, bagaimana Yesus merawat tubuhnya? Bagaimana Yesus merawat kesehatannya? Itu menarik perhatian saya. Ya benar, tidak banyak ayat-ayat mengenai kesehatan secara langsung tertulis dalam Alkitab. Saya tahu persis. Saya mungkin akan membahas Lukas pasal yang ke-11. Mungkin Anda berkata bahwa ini pemerkosaan ayat. Saya bisa mengerti itu. Tetapi menarik perhatian saya bagaimana 33 tahun setengah Yesus di muka bumi, dia merawat tubuhnya. Dia merawat kesehatannya. Itu menarik perhatian saya. Karena Yesus begitu banyak kali dalam Alkitab, dia berjalan dari satu kota ke kota lain. Dari satu kampung ke kampung lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Saya mau kasih bayangan kepada Anda. Jarak Yerusalem dengan Galilea itu 123 kilometer. Hari ini kalau Anda ke Israel menggunakan bis pariwisata 4 jam kira-kira, bisa mampir ke Kaisarea, bisa mampir ke Muraka, bisa mampir ke Haifa. Tetapi pada zaman Yesus saya tidak mengerti, karena tidak ada penelitian secara khusus berapa lama Yesus berjalan. Padahal Alkitab dengan jelas berkata Yesus pasti 1 tahun di hari-hari raya orang Yahudi dia pasti ada di Bait Allah. Bait Allah adanya di Yerusalem, sedangkan Yesus hari-harinya ada di sekitar Galilea. Bagaimana dia merawat tubuhnya, bagaimana dia merawat imunitasnya. Imunitas sendiri artinya adalah kekebalan tubuh. Karena saya tidak pernah dapati Yesus sakit. Yesus lelah. Ya, saya pernah dapati dalam Yohanes pasal yang keempat ketika dia ada di sumur, ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, Alkitab berbahasa Inggris berkata ia lelah dan dia meminta minum. Sama seperti Anda dan saya, kita membutuhkan makanan dan minuman. Nah, seperti apa yang Alkitab catat yang Yesus makan? Ada kalanya Yesus dalam perjalanan dia temukan pohon gandum, dia makan gandum di tengah jalan. Ya, tercatat. Ada kalanya ketika dia berjalan dia temukan pohon ara, ternyata tidak ada buahnya. Padahal dia sama seperti Anda dan saya kelaparan. Tetapi ketika tidak
ditemukan buah, apa yang terjadi? Maka Yesus kutuk pohon ara itu. Saya tidak akan khotbahkan hal itu, tetapi yang menarik perhatian saya, Yesus tidak pernah makan di restoran. Yesus tidak pernah makan di penginapan. Bahkan Yesus ketika dia tidur, dia seringkali tertidur di perahu. Alkitab berkata demikian. Dia tidurnya di atas bukit, di udara yang terbuka. Dan bagaimana dia menjaga imunitas tubuhnya. Itu menarik perhatian saya. Nah, kata imunitas sendiri artinya yaitu adalah kekebalan tubuh. Dan saya selidiki imunitas ternyata itu ada dua. Yang pertama adalah innate immunity. Apa innate immunity? Adalah imunitas kekebalan tubuh yang lahir dari genetik, yang lahir dari keturunan. Itu dikenal yaitu adalah innate immunity. Tapi ada yang kedua yang sekarang sedang viral, yaitu adalah herd immunity. Yaitu herd imunitas. Saya selidiki dari apa yang saya bisa dapatkan, daripada apa yang saya bisa pelajari. Apa itu herd immunity? Yaitu adalah kekebalan kelompok, komunitas, keadaan di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penularan penyakit tertentu. Herd immunity bisa muncul dengan cara membiarkan terus virus itu menyebar. Apa yang terjadi? Sehingga banyak orang terinfeksi. Dan ketika semakin banyak orang yang terinfeksi, apabila mereka sembuh, karena imunitasnya kuat, dia akan hidup. Tapi bagi yang lemah, dia akan meninggal. Itu adalah herd immunity. Dan menurut catatan, saya dapati bahwa banyak orang akan kebal sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Bukan virusnya yang hilang, bukan penyakitnya yang hilang, bukan bakterinya yang hilang, tetapi karena semua sudah terbangun herd immunity-nya. Dengan sendirinya karena virus sulit menemukan media untuk membuatnya tetap hidup dan berkembang. Herd immunity dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan vaksin. Dan kalau kita melihat konteks pandemi hari ini, kita tidak pernah tahu, ada seorang ahli berkata paling sedikit kita harus hidup berdampingan dengan virus pandemi ini sekitar 5 tahun. 2 tahun bagaimana proses ditemukan, 2 tahun kemudian bagaimana proses produksi, baru 1 tahun kemudian 6 miliar manusia divaksinasi. Itu adalah herd immunity. Tapi yang kedua, herd immunity yaitu adalah dari apa yang saya pelajari, yaitu dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus. Sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alami. Yang kuat akan bertahan, tapi yang lemah akan meninggal. Nah, pada zaman Yesus tentunya tidak pernah ada herd immunity. Karena WHO pun mengatakan bahwa herd immunity itu totally wrong. Karena itu berlaku hanya untuk hewan, tidak berlaku untuk manusia. WHO secara resmi berkata tidak ada istilah untuk manusia yaitu herd immunity. Tetapi yang kita akan pelajari hari ini yaitu adalah imunitas daripada Yesus. Bagaimana Yesus merawat tubuhnya. Bagaimana Yesus merawat kesehatannya. Dia harus tertidur di alam yang terbuka. Dia makan, ini bahasa saya, seketemunya. Karena Alkitab mencatat dia di jalan minum di sumur. Dia di jalan makan buah ara. Dia di jalan makan gandum. Tapi seringkali Alkitab mencatat Yesus makan oleh karena undangan. Kenapa? Karena tradisi Yahudi pada zaman itu seseorang harus mengundang makan. Seperti itu konteksnya. Dan Yesus dalam Alkitab seringkali dicatat Yesus makan siapa yang mengundang? Orang Farisi. Siapa yang mengundang Yesus? Orang berdosa. Siapa yang mengundang Yesus? Pemungut cukai. Siapa yang mengundang Yesus? Ahli-ahli Taurat. Itulah yang mengundang Yesus. Alkitab yang berkata demikian.
Nah ini menarik, saya dapati, yuk kita akan lihat, yaitu ada Lukas 11 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 dari Lukas pasal yang ke-11. Tadi saya berkata, tidak ada satupun ayat yang berhubungan langsung mengenai kesehatan. Dan saya melihat dari Lukas pasal yang ke-11 sekalipun, ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kesehatan. Tetapi konteks daripada perikop Lukas 11 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan, ini konteksnya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya itu betul, itu konteks seluruh daripada perikop. Tapi saya minta maaf untuk hari ini saya tidak disiplin teologi ya. Saya tidak berbicara sesuai dengan konteks. Tetapi ayat yang ke-37, Alkitab dengan jelas berkata, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi, perhatikan, mengundang dia untuk makan di rumahnya. Memang pada zaman itu ada sebuah tradisi bahwa orang bisa mengundang makan seseorang. Dan ayat-ayat di atasnya Alkitab mencatat bahwa Yesus sedang mengajar. Tapi tiba-tiba diinterupsi atau ada kemungkinan memang itu jam makan. Alkitab dengan jelas berkata orang Farisi itu mengundang Yesus. Nah perhatikan Alkitab, untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Nah Anda harus perhatikan dengan cermat ayat ini dan Anda juga harus memperhatikan penjelasan saya. Alkitab dengan jelas berkata di ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ini menarik. Ini sangat menarik. Jadi orang Farisi itu menegur Yesus. Semua orang cuci tangan sebelum makan. Bahkan tradisi Yahudi mengatakan sampai hari ini sekalipun yang namanya cuci tangan sebelum makan itu bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya, sesuatu yang biasa. Tapi dalam konteks ini saya selidiki Alkitab, ternyata bahwa ada hukum bagi orang-orang Yahudi ketika itu dan ini law, ini hukum. Ini adalah bagian daripada hukum orang Israel, yaitu adalah sebelum makan cuci tangan. Kenapa Yesus tidak mencuci tangan? Saya memberanikan diri berkata bahwa bukannya Yesus ingin melanggar ketentuan protokol kesehatan. Bukan. Saya ulangi sekali lagi. Yesus pada konteks ini pastinya, dan saya bisa pastikan bukan untuk melanggar protokol kesehatan. Tapi apa yang Yesus coba langgar? Yang Yesus coba langgar adalah protokol atau aturan hukum Taurat, hukum Yahudi, hukum Israel ketika itu. Justru dari situlah dia masuk dalam pewahyuan yang sangat luar biasa. Dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-54. Itu konteksnya. Nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus tentunya tidak melanggar protokol kesehatan. Dan saya justru mendapati di sini kenapa Yesus imunitasnya kuat. Kenapa Yesus punya imunitas yang hebat. Saya dapati di ayat yang ke-39 ayatnya berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saya begitu yakin konteks daripada Jesus immunity adalah yang kita harus bangun itu adalah manusia dalam kita terlebih dahulu. Terlebih daripada segalanya manusia luar kita. Tapi manusia dalam itu yang jauh lebih penting untuk di hari terakhir kita bangun sedemikian rupa. Hubungan kita, doa kita, penyembahan kita, pelayanan kita, saat teduh kita. Dan itu adalah imunitas Yesus. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bangun sesuatu yang dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Maka itulah imunitas yang terhebat.
Bukan, saya setuju dengan semua cara-cara apa yang diharuskan oleh protokol kesehatan, bahwa kita harus cuci tangan 20 detik, kita harus mandi ketika setelah berpergian. Saya setuju kita harus pakai masker. Tentunya dalam konteks ini Yesus bukan melanggar protokol kesehatan, tapi konteksnya itu jalan masuk bagi Yesus untuk dia menjelaskan apa yang terjadi dengan orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tetapi dalam konteks khotbah saya hari ini jelas bahwa di atas segalanya, mari kita dandani manusia dalam kita. Di atas segalanya, mari kita percantik manusia dalam kita. Menyibukkan diri untuk mempercantik manusia dalam lebih mengandung kekekalan. Tolong semua katakan amin. Lebih mengandung kekekalan. Jangan terlalu sibuk dengan manusia luar kita. Jangan terlalu sibuk dengan mempercantik manusia luar kita. Justru di hari terakhir dengan pandemi ini, bukankah kita stay at home walaupun sudah masuk ke PSBB transisi, walaupun kita sudah masuk the new normal, tapi selama vaksin belum ditemukan, kita tetap diminta untuk lebih banyak di rumah. Dan ketika kita banyak di rumah, mari kita bangun manusia dalam kita. Bangun manusia yang inside dan percantik itu, karena itulah yang mengandung kekekalan. Dan saya berani bilang bahwa imunitas Yesus bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Buktinya apa? Sepertinya, dia makan seketemunya. Dia tidak pernah makan di restoran, dia tidak pernah di hotel. Sepertinya apa saja yang disajikan pengundang, dia harus makan, dia harus tidur di udara terbuka, dia harus tertidur di perahu, dia tertidur di pinggiran Danau Galilea. Tetapi dalam diri Yesus itu yang sehat. Dan sedemikian rupa itulah Jesus immunity. Bagaimana kita membangun imunitas Yesus? Saya mau bagi dalam dua hal untuk konteks khotbah hari ini. Yang pertama adalah, saudaraku, tingkatkan kehausan Anda akan Yesus. Biarlah kehausan kita akan Yesus itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan keharusan. Saya ulangi sekali lagi. Kehausan kita akan Tuhan, kehausan kita akan Yesus, biarlah itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan keharusan. Kalau Anda makan diharuskan, apa yang terjadi? Anda akan bisa saja, walaupun makan enak, Anda bersungut-sungut. Tapi semua kita makan, kadang itu kebutuhan. Kita tidak perlu dimarahi, kita tidak perlu disuruh, kita tidak perlu diperkatakan kasar. Kita makan karena memang kebutuhan. Dan biarlah itu menjadi disiplin dalam kehidupan kita di hari terakhir. Untuk membangun imunitas Yesus dalam kehidupan kita. Kita semakin haus akan Tuhan. Saya punya pengalaman dalam 3 bulan terakhir ini. Yaitu adalah saya kalau hari Minggu yang biasanya berkhotbah, biasanya melayani, memberi makan ribuan orang dimanapun, di banyak tempat. Tapi 3 bulan ini saya harus di rumah. Justru saya harus beribadah, lucu ibadahnya, yaitu mendengar khotbah saya sendiri. Tetapi Anda bisa hubungi istri saya Elsa, Anda bisa hubungi putri saya Keisha yang selalu hari Minggu. Sikap hati saya ketika saya beribadah itu bukan untuk nonton. Sikap hati saya untuk saya beribadah itu bukan ingin nonton konser, ikut nonton pertunjukan. Saya mau ibadah. Dan ketika saya ibadah, setiap hari Minggu, saya bisa rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Bahkan melebihi ketika sebelum pandemi. Ternyata yang menentukan itu adalah sikap hati kita. Bukan siapa guest star yang akan muncul, siapa hamba Tuhan terkenal yang akan muncul, bukan. Yang menentukan ada kehausan kita akan Tuhan. Dan saya berdoa bagi jemaat Tuhan agar Anda punya imunitas Yesus. Anda lebih daripada segalanya mempercantik manusia dalam kita. Dan ketika Anda mempercantik manusia dalam kita, imunitas akan terbangun. Jadikan kehausan akan Tuhan itu adalah sebuah
kebutuhan dalam kehidupan kita. Bukan keharusan kita ibadah. Bukan karena keharusan kita berdoa. Bukan karena kita keharusan puasa. Bukan karena keharusan kita melayani. Tapi biarlah itu jadi kebutuhan. Karena kalau butuh pasti tidak akan terpaksa. Kalau butuh pasti tidak perlu dipaksa-paksa. Karena butuh. Saya membutuhkan ibadah hari Minggu. Ibadah kita di hari Minggu sangat sederhana. Nyanyinya sederhana, dengan peralatan yang sederhana, khotbahnya juga sederhana. Tapi esensi ibadah di pandemi berubah. Liturgi ibadah di pandemi ini berubah. Apalagi yang berubah? Selain esensi, selain liturgi, juga tempat ibadah itu berubah. Tergantung kehausan kita. Kita tidak lagi seperti sebelum pandemi. Kita bisa beribadah, bisa lompat, bisa memuji Tuhan. Oleh karena jiwa kita yang sedemikian rupa. Tapi ketika Anda di rumah sekalipun, hanya di depan laptop sendirian sekalipun. Kalau Anda haus akan Tuhan, saya begitu yakin imunitas Yesus akan semakin bertambah dalam kehidupan Anda. Dan perhatikan walaupun Anda cuma dengan handphone yang sederhana, tidak dengan sound system yang bagus. Tapi Anda haus akan Tuhan, haus akan firman. Saya begitu yakin sesuatu pasti terjadi. Saya bersaksi kepada Anda minggu-minggu yang lalu. Di tengah-tengah ibadah online. Dada kanan saya yang selama berminggu-minggu sakit tiba-tiba hilang. Tidak ada penumpangan tangan, saya juga tidak ditumpangin tangan. Saya selalu setelah ibadah online begitu puas hati saya. Begitu happy hati saya. Lebih daripada sebelum pandemi yang mana saya harus melayani. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, karena itu kebutuhan manusia dalam saya. Sesuatu pasti terjadi. Demikian juga Anda. Mungkin saya tahu ada di antara Anda yang datang ibadah hari Minggu bercelana pendek, belum mandi, pakai sarung. Enggak apa-apa. Manusia luar tidak menentukan. Yang penting yang dari dalam ini loh. Anda haus akan Tuhan. Itulah segalanya. Dan apalagi yang saya lihat daripada Yesus. Yesus sangat haus akan Bapa. Dia selalu berdoa kepada Bapa. Dia selalu datang kepada Bapa. Dia selalu bergumul dengan Bapa. Dia selalu bangun pagi-pagi menghampiri Bapa. Itulah kehausannya yang luar biasa dari seorang yang namanya adalah Yesus, yang adalah Tuhan kita. Pastikan Anda punya kehausan akan Yesus. Yang kedua, yaitu bahwa Yesus itu mempelajari kebenaran demi kebenaran. Saudaraku, dari usia 12 tahun Alkitab dengan jelas berkata demikian. Dia bisa bercerita, dia bisa berdebat, dia bisa sharing, dia bisa berdiskusi dengan ahli Taurat, dia bisa berdiskusi dengan orang Farisi. Usia 12 tahun, itu menurut saya lahir dari pembelajaran Yesus. Lahir dari kehausan Yesus akan kebenaran. Bukan kebenaran agama, bukan kebenaran ahli Taurat, bukan kebenaran Farisi, tapi kebenaran kerajaan Allah. Dia pelajari itu semua dan manusia yang di dalamnya dipercantik, manusia di dalamnya diperkuat. Maka imunitas Yesus terbangun sedemikian rupa. Dan saudara, ada anak rohani saya beberapa hari yang lalu saya dengarkan khotbahnya, saya sangat diberkati. Dari situ maka lahir quotation ini. Hidup Anda dan saya adalah kumpulan kebenaran yang kita pelajari. Saya ulangi sekali lagi. Hidup kita adalah kumpulan kebenaran yang kita pelajari. Yang kita renungkan. Yang kita praktekkan. Itu hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Saya harap ini menjadi, Anda silakan foto, Anda boleh simpan di album handphone Anda. Hidup Anda adalah apa? Kumpulan. Dari kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, dari firman-firman Tuhan yang kita renungkan, kebenaran yang kita lakukan, itulah hidup kita. Saya tidak pernah melihat hiduplah sehat, haruslah olahraga. Saudaraku, saya tidak dapat dalam Alkitab demikian. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, lakukanlah firman. Karena hidup ini
adalah kumpulan dari firman yang kita hidupi, dari kebenaran yang kita lakukan, dari apa yang kita praktekkan. Dan ketika kebenaran-kebenaran itu kita pelajari, kita renungkan dan kita lakukan. Saya begitu yakin imunitas dalam kehidupan kita. Ketika firman betul-betul menguasai hidup kita, rasanya kecewa tidak akan pernah menyentuh kita. Rasanya gelisah tidak akan menyentuh kehidupan kita. Rasanya ketakutan tidak akan pernah menyentuh kehidupan kita. Rasanya kecemasan tidak akan pernah menyentuh kehidupan kita. Sehingga imunitas itu melemah. Justru ketika kita dipenuhi dengan Yesus, dipenuhi dengan hadirat. Karena kita berkata, aku haus lebih daripada segalanya. Aku merindukan Engkau lebih daripada segalanya. Saya bisa alami itu justru di tengah-tengah pandemi. Saya berani bilang, pandemi itu memulihkan. Pandemi itu menyembuhkan. Pandemi itu justru memulihkan kehidupan kita. Karena saya begitu yakin, yang namanya pandemi itu membuat kita kembali kepada kasih yang semula. Keluarga kita dipulihkan, perkawinan kita dipulihkan. Segala pandemi banyak hal baik ternyata. Yang saya lihat 3,5 bulan ini. Ya saya setuju, banyak kesusahan terjadi atas pandemi. Tapi di satu sisi lain pandemi membuat kita semakin haus akan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada radio di Surabaya yang terkenal, Radio Kristen, mewawancarai saya. 2-3 hari yang lalu, dikatakan, Pak Pendeta, apakah ini masa kekeringan gereja? Saya berkata tidak. Justru karena pandemi, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang mengalami Tuhan. Dipaksa sedemikian rupa. Kita akan masuk kepada new normal, kita akan kembali ibadah offline seizin pemerintah. Kita akan kembali sepertinya ibadah seperti yang lalu. Tetapi dengan suasana yang berbeda. Esensi ibadah boleh berubah. Liturgi ibadah boleh berubah. Tempat ibadah boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah kehausan Anda akan Yesus. Dan kehausan Anda akan kebenaran. Maka imunitas itu pasti terbangun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Setelah firman Tuhan dibentangkan bagaimana Yesus merawat tubuhnya, merawat kesehatannya. Ternyata kita dapati firman Tuhan, Yesus berkata lebih baik kita membangun, mempercantik, memperindah manusia dalam kita. Dari dalam itu akan keluar dan bagaimana Yesus membangun manusia dalamnya. Dia senantiasa berdoa kepada Bapa. Dia haus akan hadirat Bapa. Dia belajar firman Tuhan, belajar kebenaran. Dan itu adalah imunitas daripada Yesus. Dan hari ini saya yakin bahwa perjamuan kudus ini adalah lambang daripada pengorbanan Yesus. Semua Anda dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus. Bukan nonton, pertunjukan, nonton, ibadah. Tetapi sungguh-sungguh haus merindukan Tuhan lebih daripada segalanya. Yuk sama-sama kita sembah Dia. Kekuatan kita dari Tuhan, kekuatan kita daripada Yesus. Dan biarlah Jesus immunity itu ada pada Anda dan saya. Syadababakanama, radakanama. Semua jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Dengan kehausan, dengan kerinduan, dengan kelaparan akan Dia. Lebih daripada sebelumnya. Lebih dari sebelumnya. Inginkan Dia, inginkan Yesus. Shandaradabaya sandaradadadabo. Pejamkan mata, jangan pedulikan orang yang ada di sekeliling Anda. Pejamkan mata. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Di rumah Anda, di tempat kos Anda sekalipun, dimanapun Anda berada. Jangan terintimidasi dengan situasi. Karena di tengah-tengah pandemi ini, tempat ibadah kita berubah. Esensi ibadah kita berubah. Cara kita beribadah berubah. Tapi Anda pasti dapatkan Tuhan sejauh Anda haus akan Dia. Sharadadabaya shanda, yaradadadaba, yaradadadaba.
Anda bebas di rumah, angkat kedua tangan. Anda bebas, Anda bisa berdiri atau sambil duduk. Ya rada bakana mo, ya rada bayasana, haleluya. Shana baba ya rada baba kana marada ma. Shendele bibi rabaya shanda. Kita nyanyikan penyembahan ini dan saya percaya kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih lagi ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, kita percaya perjamuan kudus hari ini meningkatkan imunitas, bukan imunitas yang datang dari dunia ini, tapi yang datang daripada Yesus sendiri. Yesus merawat tubuhnya, merawat kesehatannya, justru membangun dari dalam. Dan biarlah semua kami mengangkat roti ini, karena ini adalah tubuh Yesus sendiri yang sangat sehat, yang sangat bugar, yang sangat kuat. Maka tubuh ini dipecah-pecahkan. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi, dan saudara yang mungkin ada di antara Anda yang harus kembali ke kantor karena sudah PSBB transisi, sudah new normal. Anda setiap hari harus berkegiatan. Anda butuh imunitas itu. Dan mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Syadababakana maradakana 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 maradaka. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus yang menyembuhkan. Darah Kristus yang menguatkan. Darah Kristus yang memberikan kebugaran. Bukan hanya kebugaran jasmani saja, tapi kebugaran rohani. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Semua jemaat di rumah, jangan diam, angkat suara, katakan terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus, Engkau luar biasa Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan menolong, sampai hari ini Tuhan menyertai. Setiap musim hidup kami Tuhan sertai. Setiap era, setiap waktu, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena cinta-Mu tanpa batas dalam kehidupan kami. Angkat kedua tangan. Buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih sekali lagi. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan di rumah Anda masing-masing. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar jemaat-Mu dengan setia akan memberi, karena kami tahu ketika kami beribadah, dari awal kami sudah mempersiapkan hati kami, dari awal kami sudah mempersiapkan hidup kami meresponi firman, kami mencatat firman, dan lebih daripada segalanya juga kami sudah mempersiapkan persembahan. Dan biarlah tangan-tangan yang menyentuh digital wallet, menyentuh handphonenya untuk transfer bank, Tuhan berkati. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati jemaat-Mu luar biasa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebentar ada pesan teologia. Saya percaya pesan ini pun akan memberkati Anda, akan memperlengkapi rohani kita. Dan saya yakin dengan kehausan kita akan Tuhan, kehausan akan kebenaran, kita bisa mengikuti sampai selesai ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir.
Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Sekali lagi, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Yesus Kristus yang terindah menjadi bagian kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Sekiranya jemaat diberkati, silakan langsung like, share, and subscribe. Tuhan Yesus berkati Anda.